Terkadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Lampung Utara saat ini. Lampung Utara saat ini mungkin berbeda dengan yang lalu. Kabupaten yang dulu memiliki luas setengah dari Provinsi Lampung ini, saat ini justru hampir menjadi salah satu kabupaten yang terkecil di Provinsi Lampung. Namun demikian, Lampung Utara tetap berusaha, eksis, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangan yang dimilikinya, sehingga diharapkan akan menjadi sejajar dengan kabupaten lain dalam hal pembangunan. Berbicara tentang pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tumbuh secara optimal. Kelembagaan yang terkait dalam sebuah pembangunan di sini tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari pihak-pihak lain seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi swasta atau masyarakat, dan masyarakat sendiri, dan yang paling penting adalah perguruan tinggi yang akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, untuk itu di sini dalam rangka memotret kondisi Lampung Utara pada kesempatan saat ini telah hadir narasumber dari 4 perguruan tinggi di Lampung Utara, yaitu yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Bang Suar di SHM HCM. Selamat malam Bang Su. Selamat malam. Sehat Bang Su? Alhamdulillah. Makin gagah aja kayaknya Bang Su ini. Oke, narasumber yang kedua nih, tidak kalah gagah dari narasumber pertama. Beliau ini dari Ketua STIMIK atau Surya Intan Kota Bumi, yaitu Bang Laksamana Bangsawan Esos MM. Selamat malam Bang Lak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya kalau Bang Lak ini kerap disapa Kiai Lak. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, yang ketiga tak kalah keren. Di sini telah hadir dari Ketua STAI Ibnu Rushd Kota Bumi, Dr. Makrus Ali SAG MPD. Selamat malam Bang Makrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir, yang cukup fenomenal, di sini telah hadir dari Stiratullah, seorang dosen yang bernama Bang Saukani Hasan SMM. Selamat malam Bang Saukani. Sehat Bang Saukani? Alhamdulillah sehat. Oke, pemirsa Lampung Utara, sebelum Amal masuk nih ke poin ataupun permasalahan, Amal pengen tanya dulu nih hal yang mendasar tentang Lampung Utara ini Bang. Bang, kalau menurut Abang bagaimana nih Bang kondisi Lampung Utara saat ini? Menurut Bang Su, silakan Bang Su. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini bos-bos semua nih. Bos-bos intelek. Ada ketua STIMIK, ada ketua STAI Ibnu Rushd, ada Bang Saukani, ini dosen dari STI. Ini apa namanya, ahli di bidangnya masing-masing. Iya, benar. Kebetulan saya yang paling muda nih kayaknya sini. Terkait dengan Lampung Utara saat Iya nih, ini Bang. sampai dengan hari ini, saya bilang Lampung Utara ini seperti orang tua yang sedang sakit. Kenapa tuh Bang orang tua sedang sakit? Melihat kondisinya dari segi apapun sudah mengalami kemunduran, ya. Bahkan mungkin tertinggal dari kabupaten-kabupaten yang memang sebelumnya bergabung sini. Ya.
Bahkan tahun 2019 atau 2020 saya lupa, Bu Wakil Gubernur pernah bilang bahwa Lampung Utara ini nomor 2 termiskin di Provinsi Lampung. Artinya dari 15 kabupaten kota itu kita nomor 14. Artinya hampir yang paling miskin. Nah, kondisi ini diperparah lagi karena ada corona kan. Covid. Iya, artinya dia sudah tua, sakit-sakitan, diserang corona pula ini kan. Jadi sedang mengalami kegoncangan di segala sektor, Krisis terutama krisis terutama di infrastruktur. Kemudian alhamdulillah masalah politik juga sudah mulai agak adem, tapi nanti mulai panas lagi nih terkait wakil bupati mungkin ya. Nah, tapi ya seperti itulah kira-kira Lampung Utara sekarang. Jadi kita berharap nanti ya segera pulih lah. Amin. Walaupun sudah dalam keadaan tua, kalau dia sudah pulih, nanti sudah sehat kembali. Saya kira itu dulu. Oke, kalau tadi Bang Su berbicara tentang Lampung Utara ini sudah tua, bagaimana ini? Kita dengar pendapat dari Kiai Lak. Bagaimana Kiai? Silakan Kiai. Oke. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah la hawla wala quwwata illa billahil azilalin. Di sebelah kanan saya ada Bang Makrus Ustadz ini. Sebelah kanan saya lagi ada Bang Saukani senior. Kalau kata Suwardi tadi, Pak Suwardi tadi dia yang paling muda boleh lah. Tapi kalau yang paling gaul mungkin Pak Laksamana ya. boleh. Ya, jadi tentunya kita berbicara sebagai dosen ya. Iya. Kalau dosen itu biasanya ngasih nilai nih Adinda Amal. Iya. Jadi kalau ketika dia mengasih nilai tentunya nilai sebelumnya berapa sih gitu kan? Nilai sebelumnya lagi berapa sih gitu peningkatannya. Kalau Pak Su tadi sudah bilang bahwasanya kita kabupaten termiskin nomor 14 dari 15. Ranking ini kita ceritanya, ranking 2 ini dari belakang begitu kan. Nah, kalau dia katakan tadi Lampung Utara ini adalah Lampung Utara bagaikan kalau dia manusia itu, kalau dia ibu-ibu itu ibu-ibu tua. Tapi kalau saya bilangnya beda ini. Apa tuh? Kalau saya bilangin Lampung Utara ini, kalau saya nilai bahwasanya saya akan berikan rapor merah ini untuk Kabupaten Lampung Utara gitu kan. Dibanding dengan yang lalu-lalu gitu kan. Artinya perbandingan kita bagaimana sih peringkat kita pada saat itu dari zamannya Pak berdirinya ya reformasi dari Hairi Pasa sampai ke sini. Ya terpaksa rapor merah yang kita sampaikan. Jadi saya sampaikan rapor merah seperti ini. Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang bisa mengkritisi atau dia bisa memberikan masukan kepada sahabatnya, kepada temannya, yang temannya lupa diri. Nah, saya anggap di sini bahwasanya siapapun yang ada di Lampung Utara kabupaten ini, mereka mungkin lupa diri gitu kan. Yang pertama. Yang kedua saya sampaikan lagi bahwasanya lupa diri. Ya mungkin mereka lupa diri. Yang kedua bahwasanya Lampung Utara ini tadinya pohon yang besar, pohon yang rindang gitu kan. Siap-siap pohon yang besar, pohon yang rindang, pohon yang berbuah, dia akan banyak dilempari oleh orang karena dia punya buah gitu. Kalau dia nggak ada buah lagi, udah jatuh miskin bener, nggak ada yang ngelemparnya lagi, kira-kira seperti itu kan. Nah jadi sudah wajarlah ketika ketemu para akademisi atau ketemu pada orang-orang kritis yang tentunya kita akan berikan solusinya. Tapi karena pada season pertama ini Pak Ustadz, Bang Saukani, Bang Suwardi atau Adinda Suwardi, bahwasanya saya sampaikan bahwasanya kembali lagi adalah raport merah buat Lampung Utara sampai dengan hari ini. Tapi raport merah bukan berarti nggak bisa diperbaiki ya. Bisa ya. Nah, bisa diperbaiki itu intinya seperti itu. Itu pendapat. Dalam perkuliahan itu ada yang namanya mengulang ya. Ikut remedi. Kalau saya katakan ini BL apa tuh ya? Belum lengkap gitu kan, ada yang harus dilengkapi di dalam urusan ini. Apa yang perlu dilengkapi ya infrastrukturnya tadi, prasarananya ya, mulai dari prasarana dari kabupatennya sampai dengan di desanya gitu kan. Nanti kita akan ulas di season berikutnya kan. Kalau pertanyaan itu lebih tajam, saya akan berikan pandangan dari sisi informatika atau dari sisi informasi. Berarti tadi Kiai tadi sempat berkata bahwasanya skala prioritas lah ya. Skala prioritas di Lampung Utara ini mengenai pembangunannya masyarakat Lampung Utara. Oke, kita pengen dengar juga nih opini dari Bang Makrus Ali. Bagaimana Bang menurut Abang terkait Lampung Utara saat ini Bang? Silakan Bang Makrus.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Suwardi, Pak Ustadz Laksamana, dan Pak Ustadz Saukani. Nah, kalau Amin, saya amin ini ya, Bang. memang Ustazah Amel ya. Kalau dalam Al-Quran itu Allah pernah berfirman dalam surat Al-Hasyr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini adalah bagian dari momentum penting suatu organisasi, suatu perkumpulan, suatu badan hukum, suatu bangsa dan suatu negara. Allah sudah peringatkan, hai orang-orang yang beriman, dan hendaklah setiap diri merencanakan apa yang akan diperbuat hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya di sini Mbak Amel, ada salah satu kritik keras dari Al-Quran terhadap kita yang dijadikan khalifah di muka bumi ini, bahwa kita itu harus punya konsep. Apa yang dimaksud dengan konsep? Rencana untuk hari esok. Dan ini 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah bicara masalah rencana. Dan rencana itu sudah dituangkan dalam berbagai macam pelajaran, dalam berbagai macam tulisan dan wacana yang sudah berkembang. Namun rencana itu hanya tersusun rapi di lemari, belum terimplementasi. Ya, aktualisasinya, implementasinya nunggu kuping kanan kiri. Apakah ini dilaksanakan, kapan dilaksanakan? Dan ada di antara kita, terutama di Lampung Utara, sudah tahu ada roadmap-nya perjalanan Lampung Utara ke depan, sudah ada konsepnya. Namun kadang-kadang kembali lagi ke SDM. Padahal Lampung Utara punya SDM yang berkualitas. Iya, itu dia. Betul, Bang. kan? Lalu salahnya apa nih Lampung Utara di ini? sisi lain SDM yang berkualitas ini, satu, ada yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tidak teraspirasi dengan baik, sehingga SDM yang ada ini kalau dalam bahasa freezer itu beku. Jadi masuk ke dalam freezer, keras, tidak bergerak dan tidak berpikir. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ini kritik pedas juga dari Nabi Muhammad SAW. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi, wa man kana yaumuhu mislam min amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Saya menyitir apa yang dikatakan oleh Bang Suwardi dan Bang Lak, bahwa Nabi sudah memberitakan, menginformasikan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah warga, dialah kabupaten, dialah negara yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama, kualitasnya sama, pembangunannya nggak ada yang maju, SDM-nya nggak ada yang bertambah, maka dia itulah adalah orang yang merugi. Dan yang paling celaka, Mbak Amel, ini kata kunci, wa man kana yaumu syarrum min amsi fa mal'un. Barang siapa yang hari ini justru lebih buruk daripada kemarin, dialah orang-orang yang tercela. Bang Lak sudah menyinggung bahwa dulu ada indikasi kebaikan. Ternyata sekarang kata beliau rapotnya merah. Artinya ini kan dari sisi kemajuannya tidak terjadi fluktuasi yang positif. Jadi ada penurunan dari sektor termasuk aktivitas sumber daya manusia yang ada yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan penurunannya itu terjadi signifikan ya, Bang? Terjadi signifikan. Maka inilah perlu adanya perbincangan-perbincangan. Kata Bang Lak tadi, marilah terbuka. Marilah mau menerima informasi sehingga apa yang positif dari warga, apa yang positif dari akademisi, apa yang positif dari pelajar, dari dosen, nah itu bisa diaspirasi sehingga ada kebaikan-kebaikan dan ada perubahan-perubahan. Dan itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Al-Quran dan hadis ketika kita bicara tentang Al-Quran, ketika bicara tentang Islam sesuai dengan kapasitas saya, maka di situ diperingatkan, mari punya rencana yang baik. Mari jangan pernah menjadi orang yang sama, lebih baik adalah yang berubah, artinya harus ada kemajuan. Mungkin itu titik awal pertama. Mbak Amel. Kalau tadi Bang Makrus telah berbicara tentang plan ataupun rencana, nah kita pengen dengar dulu nih dari Bang Saukani. Bagaimana nih Bang, menurut Abang ataupun opini dari Abang tentang Lampung Utara saat ini, Bang? Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya tadi sudah banyak digambarkan oleh rekan-rekan ya, bagaimana kondisi Lampung Utara. Jadi sebetulnya
Lampung Utara ini kalau saya melihat dari kacamata ekonomi, Ya. ya, ini terjadi mismanagement. Mismanagement. Ya. Di mana fungsi-fungsi manajemen itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ya. Misalnya saja penempatan seseorang untuk menduduki satu jabatan, ya. Nampaknya belum dilaksanakan penempatan yang seharusnya, di mana seseorang itu ditempatkan berdasarkan kemampuannya, namun lebih banyak penempatan seseorang itu dilaksanakan karena faktor X. Iya. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu the right man on the right place ya bang ya, kurang ya bang Iya. itu ya bang ya. Nah kemudian yang kedua, ya, seperti tadi dikatakan oleh Pak Masrus, SDM kita ini, ya, sebetulnya sejak dulu SDM Lampung Utara itu luar biasa. Ya. Ya. Bahkan kalau dulu ada istilah bahwa Lampung Utara ini adalah kawah candra di mukanya pemimpin. Ya. Ketika dia bisa lolos dari Lampung Utara, maka dia akan menjadi pemimpin yang baik di tempat yang lain. Oke. Nah, tapi sekali lagi karena mismanagement ini tadi, mereka tidak dimanfaatkan. Iya. Ya. Justru yang menduduki jabatan adalah orang-orang yang Kurang. tidak tepat. Ya, tidak Kurang tepat ya bang ya. Ya. Oke. Kita lihat saja dalam waktu terakhir ini, ya, dari kacamata saya melihat tidak ada satupun gerakan yang menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola Lampung Utara. Ya. Dan saya pernah punya pengalaman yang tidak enak, ya, ketika ada keluarga saya terkena COVID, kemudian saya lapor ke Satgas COVID, disuruh nganter sendiri ke rumah sakit. Ketika saya komplain, alasannya tidak ada dana. Padahal Luar kita tahu biasa. sendiri ya bang ya, dana COVID Ya. di mana-mana. Pemerintah pusat luar biasa memberikan Pendanaan. kucuran dana, Ya. sampai di daerah dikatakan dana tidak ada. Ini apakah memang betul dana itu tidak ada, atau memang pemerintah daerah yang tidak mampu mengelola dana itu? Ini contoh kecil saja. Oke. Jadi kondisi Lampung Utara ini kalau saya katakan terjadi mismanagement. Mismanagement. Betul. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke ranah hukum kalau dari Bang Subang. Kalau dari kacamata hukum nih Bang, bagaimana Bang? Abang melihat dari penegakan hukum sendiri lah Bang di Lampung Utara saat ini Bang. Ya, Silakan baik. Bang. Karena saya orang hukum, ditanya tentang hukum ini. Iya. Bang, kita mau Sesuai ceramah dengan kayak ininya aja deh. mau ceramah kayak Pak Mahrus, ngampun kita. Iya. Iya, di Lampung Utara saya kira nggak jauh beda dengan Indonesia lah pada umumnya. Penegakan hukumnya masih jauh dari harapan ya. Saya kalau pakai ini memang agak susah pakai masker. Di sini aja. Buka aja nggak apa-apa. Buka ya? Nggak ada yang ini kok. Ditaruh di sini aja. Iya. Jadi artinya memang masih jauh dari harapan ya. Misalnya saja terkait pemberantasan narkoba misalnya. Kemarin aja barusan heboh tentang alat bukti yang katanya direkayasa oleh polisi. Nah, ini kan artinya tidak ada niat yang baik untuk memberantas narkoba itu, karena apa? Karena kan dari awal sebenarnya kalau memang serius Iya. bisa berkurang atau bisa habis, tapi kan ini nambah banyak malah. Kalau kita lihat di lapas itu, persentase yang paling besar itu adalah kasus narkoba. Kemudian yang kedua baru kasus kriminal lain, pencurian dan segala macam itu. Nah, ini kan artinya memang ketidakseriusan dari aparat itu sendiri. Kemudian di skup daerah misalnya, di Lampung Utara ini kan kalau tidak salah ada perda, namanya perda yang mengatur tentang minimarket. Minimarket. Iya. Nah, ini kan tugas pemerintah daerah untuk mengatur perda ini, menegakkan perda ini. Nah, di perda itu misalnya minimarket itu
boleh buka itu setelah jam 10 pagi. Iya. Tapi kan kenyataannya jam 7 mereka sudah buka semua. Indomaret, Alfamart dan minimarket lain yang dimiliki oleh waralaba besar itu kan. Berarti hal ini termasuk penyalahgunaan. Iya, pelanggaran hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah. Iya. Nah, apa tujuannya di Perda itu dibuat seperti itu supaya pedagang-pedagang kecil, warung-warung kecil itu ada kesempatan untuk masyarakat beli sana kan. Iya. Jadi sebelum dia berangkat sekolah mampir dulu beli roti misalnya di warung itu kan. Anak-anak itu beli permen misalnya. Nah, karena kalau sekarang kan enggak, begitu kita buka mata keluar dari rumah kita, keluar dari gang rumah kita sudah buka semua itu minimarket itu. Jadi warung-warung kecil itu sudah nggak ada kesempatan lagi. Iya. Nah, ini contoh kecil penegakan hukum yang level daerah yang mestinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang menjadi tugas dari Pol PP ini. Nah, jadi untuk apa membuat produk perda yang begitu banyak kalau tidak bisa dilaksanakan? Diimplementasikan tadi. Nah, ini contoh-contoh kecil yang memang seharusnya kita tegakkanlah di Lampung Utara ini. Nah, mulai dari bawah itu, dari kecil itu yang nanti akan mengangkat perekonomian masyarakat, seperti Bang Saukani tadi bilang. Nah, kalau setiap pagi dari pagi jam 7 kemudian minimarketnya tutup jam 10, ya kapan kesempatan warung-warung itu akan ada pembelinya kan? Karena kita sudah terbiasa ini belanja dikit-dikit ke minimarket. Karena alasannya kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Padahal sama aja, kalau kita bandingkan malah justru lebih murah di warung-warung kecil itu. Nah, ini contoh penegakan yang memang mesti tugas dari pemerintah daerah. Kalau untuk yang lain, mungkin aparat penegak hukum yang lain, karena dia sifatnya vertikal, maka ya itu mungkin bukan tugas pemerintah daerah, tapi tetap juga pemerintah daerah punya kewajiban untuk membantu itu. Saya kira itu. Oke Bang, langsung aja nih. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan tadi nih Bang, ada nggak sih Bang korelasi antara pembangunan di Lampung Utara dan penegakan hukum itu sendiri Bang? Iya, di hukum itu ada istilah ubi societas ibi ius. Apa tuh Bang? Jadi ada masyarakat, ada hukum. Ada hukum. Jadi hukum itu ada ketika memang masyarakat itu ada. Ya. Jadi salah satu tujuan hukum itu adalah untuk mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kalau kita tidak tertib kemudian masyarakatnya tidak aman, ya bagaimana pelaksanaan pembangunan akan terlaksana. Nah, contohnya aja misalnya Lampung Utara ini kenapa dia sampai hari ini hancur infrastrukturnya? Karena dari awal memang sudah rusak. Tertangkapnya bupati berserta kepala dinas itu kan karena berawal dari situ. Ingin mendapatkan proyek maka harus memberikan fee sekian persen. Dengan berikan fee 20% kan sudah berkurang dari misalnya proyek itu mestinya nilainya 200 juta sudah berkurang 20 juta. Belum dipotong pajak 11%, sudah berkurang 11 juta lagi. Belum nanti pemborong itu ingin memperoleh keuntungan. Jadi berapa persen yang digunakan untuk pembangunan. Nah, karena tidak patuh hukum itu tadi kan, karena mereka melanggar hukum, akhirnya ya pembangunan jadi terhambat. Nah, kalau saya baru buka Lampung Utara dalam angka ini Bang Saukani yang tahun 2021, yang terbitan dari BPS yang terbaru itu. Pertumbuhan ekonomi Lampung Utara itu tahun 2020 itu minus 1,45. Jadi jauh betul ya. Kalau dari tahun 2019 itu saya lihat masih 4,5 sekian persen pertumbuhan ekonominya. Nah, ini kan artinya sudah sangat jauh, sangat terpuruk kita. Kemudian misalnya lagi jalan-jalan rusak di tengah kota ini kan karena jalan lingkarnya nggak benar. Kenapa jalan lingkarnya nggak benar? Karena memang awal dari pembangunannya udah nggak benar. Padahal kalau kita lihat dari Tugu Payan Mas itu kan ada rambu. Larangan bagi kendaraan yang rodanya lebih dari 6 untuk masuk lewat situ. Tapi sampai sekarang ya jojong aja kendaraan yang besar-besar tuh masuk lewat Jalan Ahmad Akuan itu tembus sampai ke kampus. Iya benar. Kemudian kalau malam dia lewat tengah kota. Nah, ini kan artinya tidak patuh dengan hukum, ya akibatnya hancur semua jalan kita. Kira-kira nih Bang, solusinya dari Bang Su apa nih Bang kalau hal itu semakin berlarut terjadi seperti itu? Nah, solusinya ya itu tadi, yang pertama
the right man on the right place tadi, Iya. kata Bang Saukani tadi, tempatkan orang-orangnya pada tempatnya. Iya. Karena di Lampung Utara ini banyak yang memiliki kemampuan, ya, tidak perlu harus impor dari luar. Justru orang-orang Lampung Utara ini banyak dipakai di luar karena mereka memiliki kemampuan. Iya. Nah, kenapa kita justru ngambil dari Orang-orang luar dari misalnya? Orang luar itu kan kalau kita masuk suatu daerah, kita perlu penyesuaian dulu. Minimal 1 tahun lah dia penyesuaian. Iya. Dia mau ngapalin jalan dari rumah dia ke kantor, kemudian mungkin baru dia bisa menguasai daerah Lampung Utara Benar. seluruhnya. Akhirnya Butuh habis waktu ya, iya, Bang, ya? baru jalan 1 tahun, 1,5 tahun dia di rolling lagi. Nah ini kan akhirnya Belum sia-sia cukup ya, aja, Bang, belum cukup. pengabdiannya. Nah kemudian ya itu tadi artinya patuh dengan aturan yang ada. Ya kalau dia pembangunan ya pemborong juga patuh dengan aturan yang ada. Oke. Kalau dia memang harus dibangun ya dibangunkan semua misalnya. Oke. Jalan lingkar itu kalau dia bagus, mobil truk itu nggak ada yang lewat kota. Kalau jalannya kualitasnya bagus. Tapi bagaimana akan bagus kualitasnya kalau memang dari awal juga sudah nggak benar ininya awalnya. Saya kira Bung Lak lebih paham lah masalah itu. Ya, Oke. saya kira itu. Iya. Kalau Bang Lak, Abang ini kan berkecimpung dalam bidang informatika ya Bang ya. Iya. Nah, kalau menurut Abang perkembangan Lampung Utara sendiri ini bagaimana Bang? Terutama ini di bagian dunia digital nih Bang, karena kita sudah masuk di era digital. Silakan Bang Lak. Ya, terima kasih Dinda Mar. Saya ini Pak Ustadz Saukati, Pak Ustadz terus Pak Ustadz Suwardi. Bahasa Arabnya kan Ustadz itu guru artinya kan ya, dosen ya. Jadi Bisa nanti aja, Kiai. ada yang salah kaprah lagi di luar kan. Saya ini senang selalu berbicara itu senang dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang sifatnya seperti pujangga lah ya. Artinya gini Puitis. misalnya kan ya dengan bahasa-bahasa kiasan ya. Buah yang kita petik hari ini itu hasil tanaman kita kemarin, bulan depan atau bulan yang lalu atau tahun yang lalu. Artinya apa yang dihasilkan pada hari ini gitu kan. Berarti tanaman yang tempo hari itu nggak bagus tanamnya kira-kira seperti itu kan. Kemudian kalau kita menanam padi, jangan berharap itu hanya padi yang tumbuh. Di sana akan ada ilalang yang tumbuh juga gitu kan. Memang ada kendalanya di sana. Kaitannya dengan pembangunan kita ini bahwasanya seperti yang disampaikan tadi Adik Amal, Ustadz bertiga bahwasanya the right man on the right place. Kalau saya bilang the right man on the right job. Dikasih job yang ini masuk yang lain kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya lihat masih bisa diperbaiki. Masih bisa Masih bisa diperbaiki karena saya berkecimpung di bidang informasi atau informatika. Intinya ada di informasi. Ketika orang kita sudah salah pasang orang ini gitu kan. Itu tingkat kecerdasan. Kalau di sana itu ada staf ahli ya kalau nggak salah ya Pak Saukanian. Ada staf ahli. Staf ahli itu ahli apa aja dia bisa harusnya gitu kan. Misal dia siapkan di dinas-dinas itu karena kalau tempo hari ada tenaga ahli nggak dipakai lagi tenaga ahli sekarang itu nggak ada lagi di Pemda. Itu adanya ada di dinas. Kalau kira-kira kepala dinas itu nggak mampu mikul itu, angkat tenaga ahli, pasang di sana, taruh konsultan di sana, berapa orang yang ada di sana. Karena era digital sekarang, di era informasi inilah yang harus sampai dengan di desa-desa. Jangan di desa dia musrenbang ngurusin jalan pembangunan di sini, atau dia mengatakan bahwasanya ini ahli komputer segala macam, masuk dia sampai di kecamatan, yang dibahas tadinya jalannya jalan ini harus di jalan hitam, yang dibuat jalan baru karena itu dananya lebih tinggi. Nah itu nggak benar kalau yang seperti itu. Sampai di kabupaten ini gaburan lagi nih dinas nanti musrenbang ini. Apa yang dari bawah kecamatan itu perankingan lagi. Nah itu salah. Artinya informasi yang ada dari bawah sampai di atas salah. Nah, sampai tadi dengan kajian yang disampaikan oleh Adinda Suwardi tadi ya, bahwasanya ketika informasi itu salah maka penyampaiannya itu yang ditangkap sama yang menerimanya itu pun akan salah. Salah juga. Ya, karena tadi saya sempat 2021 Lampung Utara dalam angka dia bilang dari BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Nah ini udah nggak benar ini. Mana yang Lampung Utara dalam angka yang produknya Lampung Utara. Kalau dulu produknya itu Bapeda yang punya produk itu. Mungkin sekarang Kominfo yang harusnya.
BPS Lampung Utara ya, BPS Lampung Utara. Nah jadi saya punya pemikiran bahwasanya gini. Pertama, untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan pembangunan, itu diberikan informasi yang valid, informasi yang pas. Bagaimana informasi ini bisa sampai di desa-desa? Nah, kita sudah ada Kominfo sekarang. Kominfo itu, kalau saya akan dorong terus itu, Kepala Dinas Kominfo bahwasanya jadikan mereka yang di desa-desa itu sendiri bahwasanya minimal punya satu operator yang bisa komputer yang menguasai tentang desa, seluruh data di desa, mulai dari data orang miskin, bedah rumah, bantuan sosial, kemudian ya termasuk yang meninggal ya, jumlah penduduk, ibu hamil. Ibu hamil itu kan untuk pertambahan penduduk. Nah, orang tua yang sudah mau mati gitu kan, atau yang sudah meninggal gitu kan. Nah, jadi itu kan data itu setiap bulan berubah. Perubahan data itu bisa dilaksanakan 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Tapi kalau operatornya itu bagus, dia connect langsung ke Pemda, dijadikan bank data di sana itu, maka dalam hitungan bulan, minggu, bahkan hitungan hari pada saat itu juga sudah bisa berubah gitu kan. Berarti maaf ya, Amal potong. Berarti secara tidak langsung Kiai mengatakan bahwa digitalisasi di Lampung Utara ini kurang ya, seperti itu. Bukan kurang, bahkan tidak sama sekali kalau saya pikir sama sekali. Contoh, kenapa saya katakan tidak sama sekali? Tempo hari ada salter yang pertama itu pengumuman yang dilaksanakan bahwasanya mereka yang lulus ujian dinas. Kok kita tahunya dari Facebook, bukan dari wifi-nya atau dari internetnya Pemda, dari webnya Pemda. Website ya. Iya, yang lucunya lagi kepala dari BKD-nya itu kok ngasih tahu pengumuman ke grup-grup di Facebook, Lampung Utara BI1J, pengumuman sudah keluar, Pemda belum ngeluarin. Nah, ini suatu hal yang aneh gitu kan di situ tuh. Maka saya bilangin bahwasanya ini harus didorong deh kan. Karena kepala dinas sekarang kepala dinasnya baru di situ. Kepala dinasnya ini sudah dibantu dengan 20 kalau nggak salah 25 tenaga ahli komputer. Kalau masih kurang 25 orang itu berikan lagi konsultan di sana itu. Kendalanya apa? Pasti kendalanya di dana, karena dananya nggak ada pasti di situ kan. Ketika kendalanya ada di dananya nggak ada, kita pakai dulu SDM-nya harus kita siapkan dulu. Artinya sarana dan prasarana. Artinya di situ yang kita perlukan di situ bahwasannya prasarananya ada, sarananya ada, kemudian kalau saya katakan kalau tempat kami itu namanya brainware. Kita siapkan dulu brainware, orangnya sudah ada. Ketika orangnya sudah ada, kita buka peluang nih. Ini akan kita buka lapangan pekerjaan seperti ini untuk kita kasih honor nanti itu. Saya pikir sudah sangat sangat miskin kalau orang itu nggak punya Android atau nggak punya laptop. Hampir semua sudah punya itu kan. Berarti Kiai di sini mengatakan bahwasanya Lampung Utara harus memiliki orang-orang yang loyal ya. Untuk tahap pertama seperti itu. Jadi pertama kalau loyal semuanya loyal. Orang kita bisa kok kita nge-like di itu kan boros-boros saja bisa. Jadi saya berpikir bahwa setiap berikan informasi yang seluas-luasnya, berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Bila perlu itu operator desa itu kita adakan pelatihan dulu lah gitu kan. Terus jangan bohong lagi gitu. Artinya jangan diputar balikan lagi. Ketika ini yang sudah kita rencanakan dari desa sampai kabupaten ya tetap itu urusan skala prioritas dengan enggak kita lihat bentuk kepentingannya seperti apa gitu kan. Kita kan punya dua modal ya. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kemudian sumber daya manusia. Manfaatkan dulu sumber daya manusia. Kalau sumber daya alamnya PAD-nya nggak nyambung, kita nunggu yang dari pusat. Artinya kita butuh satu periode. Saya katakan mungkin ya konsep yang ada sekarang ini yang dilakukan sama Pak Bupati sekarang ini. Konsep yang ada ini, dia melaksanakannya itu sudah di tengah perjalanan dan konsep awalnya itu yang konsepnya ini entah di mana orangnya gitu kan. Nah, jadi kekeluaran konsep sekarang jadi akhirnya. Tapi jalan yang sudah ada ya seperti itu. Iya, jalan ini sudah ada. Kalau memang kita mau bagus sama-sama, itu tadi solusi yang saya sampaikan bahwasanya siapa ahli pertanian? Tempo hari kita pernah bersama Warna ya. Benar. Bersama Warna kita seminar bahwasanya untuk menjadikan tanah Lampung Utara ini kembali ke tanah lado. Siapa yang ngerti lada dulu baru ditaruh di situ. Kalau kepala dinasnya nggak ngerti lado ya nggak usah gitu bicara seperti itu. Siapa berikan tenaga ahlinya siapa harus yang ditaruh di sana. Harus ada tenaga ahli yang berkaitan dengan hal itu ya. The right man on the right job tadi itu kan. Artinya dia sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Misal Pak Makrus dia ahli agama, dia dari sekolah agama.
suruh dia dagang sate, rusak, nggak ada yang mau beli nggak sate itu, kira-kira gitu, pahit semua sate itu, mutung semua gitu kan. Nah tempatkan dia, kalau dia memang di sana jalurnya jalur agama, kasih pencerahan, kasih motivasi melalui agama gitu kan, seperti itu. Sesuai bidang aja lah ya. Iya. Seperti itu. Seperti misalnya ekonomi kerakyatan UMKM, kita bukan nyindir dinas koperasi yang ada. Dinas koperasi itu udah pernah nggak panggil Pak Saukani? Pak Saukani, kita tukar pikiran Udah dong. pernah belum nih Bang? Nggak, misalnya ini Pak Saukani, kita tukar pikiran nih, saya punya program ini seperti ini gitu kan. Iya. Akan lebih baik kalau Pak Saukaninya sendiri di sana ditaruh, gimana lu mau nggak kira-kira gua jadiin tenaga ahli gua gitu kan. Tenaga ahli ya, bukan staf ahli ya. Iya. Yang ini nanti itu proyek kan, kegiatan ya. Proyek itu artinya kegiatan ya. Kegiatan itu yang kita akan laksanakan sama-sama berbarengan gitu demi kepentingan halayak banyak. Saya rasa selagi itu tidak mengganggu pekerjaan Pak Saukani, termasuk saya ya, kami berempat sebagai akademisi, kami pasti siap bantu. Siap aja ya Bang. Ya. Ya karena kita disumpah nih, kita ini terdiri dari perguruan tinggi, yang ketiga itu adalah pengabdian terhadap masyarakat. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus kita laksanakan seperti itu. Nah itu mungkin pendapat dari saya intinya. Kalau Bang Makru sendiri, kalau secara pembangunan ini kan nggak hanya tentang fisik ya Bang ya, benar nggak Bang? Tentang moral juga. Nah, bagaimana nih Bang menurut perspektif Abang terkait Lampung Utara ini, khususnya pada moralnya nih Bang, seperti itu. Silakan Bang. Iya. Cantik sekali kalau kita bicara masalah moral atau akhlak ini ya. Ya, jadi terkait masalah korelasi antara pembangunan daerah, kemajuan daerah dengan akhlak ini sangat-sangat signifikan. Benar. Ini korelasinya kalau dalam bahasa statistik itu sangat-sangat kuat. Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus mengedepankan akhlak. Maka dunia pendidikan yang saya bidang ini, bahwa integrasi yang harus dibangun oleh seorang pendidik terhadap siswanya adalah budi pekerti. Budi pekerti. Ya, budi pekerti. Ini adalah kunci, manakala tadi dikatakan oleh Bang Lak juga Bang Suwardi, bahwa kalau dalam bahasa agama itu wat usai fi kulli mahalli, menempatkan pada pos-pos yang sesuai. Ada kosakata dalam kalau tadi jadi kadang-kadang memang ini perlu menjadi salah satu masukan yang kuat untuk kepala-kepala daerah dan lain sebagainya, karena di situ ada azat moral yang harus dipertanggungjawabkan. Maka yang muncul ketika dekadensi moralnya, akhlaknya itu nggak bagus, yang muncul adalah tidak jujur. Dan kalau sudah bicara tidak jujur, kata Bang Suwardi tadi, rusak tadi. Seberapapun banyak anggaran itu pasti habis. Iya. Yang masuk ke daerah untuk bangun jalan kecil itu, yang tadinya 100% jadi 25%. Jadi 30%, dan Amal ini tadi 50% aja, ternyata 20%. ternyata ya Bang, lebih dari di bawah 50%. Nah, inilah yang dirasakan. Maka tadi saya sangat sependapat bahwa tanaman tahun lalu, tanaman beberapa tahun yang lalu itu panennya adalah sekarang. Kita lihat sekarang di dunia pendidikan, khususnya yang saya geluti nih Bang Saukani ya dan Mbak Amel, bahwa kalau dulu ada anak-anak kita ini segan terhadap guru, lewat di depan saja itu ada gitu ya. Walaupun dia memaksakan diri, tetap ada sopan santunnya. Dan ketika dia ngobrol dengan gurunya, itu tidak semua kata-kata keluar. Tapi kalau sekarang anak-anak, halo bro, masya Allah, guru kurang ya Bang ya. Luar biasa. Dan ini adalah bagian daripada kemerosotan moral yang memang hari ini kita rasakan. Tidak hanya di Lampung Utara, dan di Indonesia kita juga. Dari 100 orang anak siswa yang punya karakter baik, itu tidak sampai 50%. Tidak sampai 50%. Sangat merosot ya. Sangat merosot. Artinya ini adalah pekerjaan rumah besar. Termasuk kita semuanya. Saya sependapat ini adalah bagian daripada, kalau boleh saya bahasakan, adalah harus campur tangan perguruan tinggi. Karena di situ ada pengabdian masyarakat yang membantu bagaimana cara mendidik, cara memberikan kontribusi supaya anak-anak itu punya akhlak yang baik. Dan ini kita rasakan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Rasul, apa yang diamanahkan oleh Al-Quran, bahwa ketika bangsa itu memiliki kader-kader akhlak yang baik,
maka bangsa itu, negara itu akan tumbuh tegak menjulang ke angkasa. Yang penting kadernya dulu ya, Bang. Ya. Yang penting orang-orangnya dulu. Betul. Dan ini adalah aset yang sangat mahal. Ya. Ketika ada job yang dikepalai oleh seseorang, jika dia punya akhlak baik, punya etika, punya kejujuran, saya rasa dia akan transparan dan dia tidak akan takut dan dia tidak akan pernah malas-malesan karena dia ditopang oleh dirinya sifat kejujuran. Nah, what usai fi kulli mahallih tadi memang harus disuarakan dari bawah. Tolong siapapun yang punya kepentingan, siapapun yang punya pemangku kejabatan, tolong ini ada orang yang punya kapasitas, ini yang punya kemampuan, letakkanlah pada posnya sehingga semua itu bisa berjalan dengan normal. Saya enggak bisa kalau disuruh dagang sate. Ya Bang Lak ya. Bang ya. Enggak bakalan bisa walaupun saya orang Surabaya dekat Madura enggak bisa. Tapi kalau saya benar-benar orang Surabaya. Betul. Tapi kalau saya disuruh diminta untuk mengajar ngaji, diminta untuk memberikan motivasi anak-anak SMA, mahasiswa, anak SMP untuk bagaimana cara mempertahankan keistiqomahan dalam berbuat baik dan menanamkan akhlak, itu saya insya Allah bisa. Karena begini, kalau kita lihat struktur pembangunan yang diajarkan oleh Rasulullah itu kokoh. Dia seorang presiden, dia seorang panglima, dia seorang guru dan seorang panutan. Maka kadang-kadang lucunya di rumah kita itu pintu-pintu awal pendidikan itu nggak dimulai. Dan ini sebenarnya perlu disuarakan. Karena yang bertanggung jawab pendidikan termasuk di Lampung Utara ini, satu guru, dosen, yang kedua orang tua, yang ketiga lingkungan atau masyarakat, yang keempat pemerintah daerah. Terutama kita menghadapi pendidikan yang saat ini seperti ini, semuanya dihajar dengan daring, semuanya dihajar dengan PJJ. Anak Pak Suwardi mungkin punya kapasitas kuota yang lebih, tapi ada anak-anak di pelosok daerah ini yang tidak bisa mengakses pendidikan dan itu tidak diberikan tidak diberikan motivasi oleh pemerintah daerah bagaimana menciptakan kondisi pendidikan yang baik di Lampung Utara. Oke, balik lagi nih Bang ke tentang pendidikan agama tadi Bang. Abang tadi sempat berbicara tentang cara seperti itu Bang, cara untuk meningkatkan moral di Kabupaten Lampung Utara selain konsep the right man on the right place, adakah lagi Bang? Ya. Apa tuh Bang? Jadi di antara cara strateginya adalah kalau saya dalam menanamkan pembelajaran anak-anak di kelas dan di kampus itu adalah yang pertama adalah dari kisah. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat itu hampir 20%-nya itu bicara tentang kisah. Bagaimana perjalanan Ibrahim, bagaimana perjalanan Nabi Nuh, bagaimana perjalanan Nabi Isa yang bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perbaikan semua sistem. Rinci dan disertai asbabun nuzulnya. Di asbabun nuzulnya juga ada. Kalau dalam bahasa hadis juga ada asbabul wurudnya. Jadi yang pertama adalah memberikan kisah. Kemudian yang kedua adalah keteladanan dan ini perlu. Orang tua yang tidak mampu memberikan keteladanan yang baik terhadap anaknya, itu tidak mungkin anaknya bisa jadi baik. Pemerintah daerah, bupati, kepala dinas kalau memberikan contoh kepada bawahannya positif baik, insya Allah rakyatnya akan baik. Dan ini harus continue. Kalau dalam bahasa mungkin Pak Saukan ini ada TQM, Total Quality Management. Dan kebaikan-kebaikan itu harus istiqomah, harus continue, harus total. Tidak bisa dalam satu bangunan kerangka itu hanya pemimpinnya yang bagus. Tidak bisa. Harus menyeluruh. Total Quality Management. Harus menyeluruh dan harus MBO kalau dalam bahasa manajemen by objektif. Yang artinya manajemen by objektif itu adalah yang rasional. Kalau saya seorang petani mimpi punya pesawat terbang itu mustahil. Walaupun sebenarnya Allah punya kehendak dan punya kuasa. Benar. Nah, kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya strategi adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Harus ada kebersamaan. Itu dia poinnya sebenarnya untuk malam ini. Jadi kebersamaan itu harus kuat dan ketika kuat semuanya itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Begitu Bang Amel. Ya. Kalau dari Bang Saukani sendiri Bang, apakah pembangunan di Lampung Utara ini masalah perekonomian ini bagaimana nih Bang? Menurut perspektif Abang. Tadi sudah disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum UMKO ya. Bahwa
pertumbuhan ekonomi Lampung Utara itu minus. Benar-benar. Dan ini sebetulnya sudah saya prediksi beberapa bulan yang lalu, ketika corona baru merebak. Ya. Saya sudah memprediksi itu ketika dengan acara yang sama waktu itu di tempat yang berbeda ya. Jadi Lampung Utara ini kan bisa dikatakan saat ini 99% itu bergantung kepada bantuan pusat. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa gunanya ada bupati, apa gunanya ada kepala-kepala dinas kalau mereka tidak mampu memberikan penghasilan untuk Lampung Utara? Permasalahannya seperti itu ya Bang ya. Kan? Nah, jadi makanya saya katakan tadi bahwa Lampung Utara itu mismanagement. Saya bisa katakan kalau kita hanya berharap bantuan dari pemerintah pusat, enggak perlu ada pejabat di Lampung Utara. Iya. Sarkas sekali. Tempatkan tukang becak itu jadi kepala dinas pun bisa dia. Oke. Ya. Kalau cuma nunggu duit yang ada. Ya. Oke. Sudah begitu duit yang ada ini pun tidak betul-betul digunakan untuk pengembangan Lampung Utara. Kira-kira nih Bang, prioritas apa Bang yang untuk mendongkrak hal ini gitu Bang? Sekarang kalau memang mau meningkatkan ekonomi Lampung Utara, maka pemerintah daerah itu harus memfokuskan diri pada pengembangan ekonomi produktif. Pengembangan ekonomi produktif. Ya. Nah, terutama diberikan bantuan-bantuan untuk UMKM. Ya. Kenapa? Karena yang paling cepat untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Lampung Utara itu adalah UMKM. Ya. Nah, sekarang di Lampung Utara ya, yang tercatat itu ada hampir 2.000 UMKM. 2.000 UMKM. Ya, itu yang tercatat. Yang belum tercatat? Belum tahu. Itu yang sudah tergabung di dalam Asosiasi UMKM Lampung Utara. Iya. Ya. Tapi apakah sampai hari ini ada perhatian pemerintah daerah? Nonsen. Tidak ada. Ya. Semua UMKM itu tertatih-tatih untuk bisa bertahan hidup. Sehingga bisa dimaklumi kalau pertumbuhan ekonomi Lampung Utara bisa minus. Oke. Bang, tadi kan Abang berbicara tentang bantuan ya Bang ya, benar ya Bang ya? Ya. Nah, pemerintah ini kan sudah mengucurkan ya Bang ya, pemerintah pusat ini sudah mengucurkan bantuan. Apakah bantuan itu menurut Abang kurang Bang untuk UMKM itu Bang? Sekarang begini, ya, UMKM dibantu sebesar 1.200.000. Iya, per UMKM ya Bang Ribu ya? rupiah. Bisa kita bayangkan dana 1.200.000 itu untuk apa? Modal pedagang pisang goreng di pinggir jalan aja lebih dari 1.200.000. Sangat minim bantuan itu. Nah, apalagi tidak semua kebagian. UMKM kena ya Bang ya? Tidak semua kebagian. Ya. Ya, contoh sampai hari ini dari 2.000 lebih, ya katakanlah 2.000 UMKM yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Lampung Utara, ya, yang sudah menerima bantuan itu mungkin tidak sampai 10%-nya. Yang 90%
masih menanti dengan harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Iya. Iya. Tapi kita patut bersyukur karena beberapa BUMN terutama pihak perbankan khususnya BRI ya itu Bantu ya Bang. sudah luar biasa membantu UMKM termasuk yang ada di Lampung Utara. Walaupun bantuan itu masih berupa pelatihan-pelatihan, manajemen dan lain sebagainya. Tapi itu cukup membantu bagi masyarakat. Ya kan? Nah sekarang apa peran pemerintah daerah terhadap mereka? Kira-kira apa Bang menurut Abang? Belum berperankah? Kalau di secara persentasinya kira-kira berapa Bang? Peran pemerintah daerah? Oh, nol. Tidak ada peran sama sekali. Tidak Bang. ada bantuan sama sekali dari pemerintah daerah. 0% Bang. 0%. Oke. Yang ada ini bantuan dari pusat. Pusat. Bantuan dari pusat pun itu tadi saya katakan hanya sekitar 10%. Itu pun dari UMKM yang terdaftar. Ya, yang terdaftar atau sudah mendaftarkan diri menjadi anggota Asosiasi UMKM Lampung Utara. Ya, karena kebetulan saya di situ sebagai penasehat. Nasihat ekonomi. Nah, saya sebetulnya sudah beberapa kali, termasuk di tempat ini pun pada saat itu saya pernah menyampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, ya kan? Ketika dibutuhkan advis, konsultasi dan lain sebagainya, kami siap. Bahkan kami memberikan pelayanan gratis. Free. Ya. Ya. Pernah saya sampaikan, mungkin Benar. Amel ingat ya waktu itu. Ya. Nah, tapi apa? Belum dieksekusi mungkin Bang. Belum ada tanggapan yang negatif dari pemerintah daerah. Tanggapan positif Bang. Iya, tanggapan positifnya Ya. sama sekali belum ada. Maksud saya justru yang ada tanggapan negatif. Oke. Ya kan? Seolah-olah Benar. kita perguruan tinggi ini mau terlalu ikut campur dengan urusan pemerintah daerah. Tapi Padahal bukan itu. Kita hanya ingin bagaimana sumber daya yang ada di Lampung Utara itu bisa dimaksimalkan untuk rakyat Lampung Utara. Tapi justru di sini Amal rasa peran perguruan tinggi ini sangat berpengaruh ya Bang ya untuk pertumbuhan dan perkembangan Lampung Utara ini. Seharusnya pemerintah tidak boleh mengenyampingkan tentang perguruan Seharusnya tinggi seperti itu. Ya. Karena apa? Perguruan tinggi ini adalah kelompoknya pemikir. Iya, pilar ya Bang ya. Kelompoknya pemikir yang paling tidak bisa membantu pemecahan masalah, Oke. ya, problem solving. Nah, tapi itu kalau dimanfaatkan, Kalau tidak, ya, kalau dimanfaatkan. iya. Ini kebetulan saya dan Pak Suwardi ini kami gabung di panitia kemitraan, ya, Pamsimas. Ya, alhamdulillah. Kalau saya dari 2017 sampai sekarang, ya, kalau Pak Suwardi sudah 2 tahun ini ya. Alhamdulillah pemikiran-pemikiran kami nggak dipakai. Kirain alhamdulillah pemikiran-pemikiran kami dipakai seperti itu, ternyata tidak ya Bang ya. Belum kali Bang, mungkin setelah ini langsung dipakai. Datang Bang. berkas, Pak, tolong tanda tangan. Ya. Entah kapan. Nah, hal-hal seperti ini, ya, yang seharusnya tidak perlu dipertahankan. Kalau memang kita mau Lampung Utara ini maju. Iya. Ya kan? Nah, selama hal-hal seperti ini masih dipertahankan, ya, ketidakbenaran itu masih dianggap sebagai suatu kewajaran, maka seperti kata Pak Ustadz tadi, tunggulah kehancurannya gitu. Bang, balik lagi Bang Iya. ke permasalahan ekonomi tadi. Apakah masalah COVID-19 ini dijadikan sebagai alasan yang stagnan Bang untuk terhambatnya pembangunan Lampung Utara seperti itu? Sebetulnya seharusnya, ya, Seharusnya. ini jadi tantangan, bukan jadi alasan Tantangan untuk alasan. membenarkan ketidakmampuan.
Seolah-olah mengkonfirmasi ketidakmampuan itu sendiri ya Bang. Jadi ketika ada pejabat yang menjadikan corona sebagai alasan ketidakmampuan berusaha, berarti pejabat itu memang tidak mampu sebetulnya. Ya. Sarkas sekali. Jelas ya? Oke. Bang Su, mungkin bisa nih Bang, Abang sampaikan harapan terkait perkembangan dari pembangunan di Lampung Utara ini Bang. Silakan Bang. Sekalian closing statement Bang. Iya. Yang pertama harapan ke masyarakat. Seperti kata Bang Saukani tadi, kalau dia berharap pemerintah akan membantu ya nggak perlu lah ya. Nggak perlu terlalu diharapkan. Jadi artinya kita ini seperti autopilot ya kalau di penerbangan tuh. Iya. Penerbangan itu kalau dia sudah di ketinggian yang stabil, pilot tuh nggak perlu lagi mengendalikan pesawatnya, dia sudah ada bisa dikendalikan sendiri oleh komputer gitu. Jadi Tinggal autopilot. standby aja ya Bang ya di situ Jadi pilot. masyarakat sekarang juga autopilot tanpa pemerintah, tanpa dikendalikan oleh pemerintah ya udah jalan ini. Iya, hidup juga tetap hidup kita Iya, ini kan tetap tanpa hidup. tangan pemerintah tadi kata Bang Saukani. Oke. Jadi artinya tetap kita berjuang sebagai masyarakat ya. Tetap membantu pemerintah kalau perlu mereka membutuhkan bantuan. Jadi artinya tidak berharap untuk dibantu ya. Karena sangat susah itu kalau kita berharap seperti itu. Karena apa? Ya jalan untuk mengeluarkan hasil pertanian aja nggak kebangun sama pemerintah, apalagi kita berharap yang lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kepada pemerintah juga kita berharap ya, pernah saya bilang dulu waktu ada Pak Sekda ini kalau nggak salah ada Laksamana juga, bahwa pejabat itu jangan hanya berada di belakang meja, keluar cari lokak di luar sana, apa yang bisa Harus dibawa turun ke lapangan Lampung ya, Utara. Bang, Iya ya? dong, harus cari peluang-peluang di Iya. pusat, di provinsi, manfaatkan anggota dewan kita yang mewakili Lampung Utara di pusat, di provinsi. Apa program yang bisa dibawa ke Lampung Utara? Ya, jangan hanya seperti kata dalam tempurung. Ya, Berputar begitu. di situ-situ Di sini-sini saja. aja. Di Lampung Utara gayanya bukan main jadi kepala dinas. Ya. Kita sama-sama Oke. tangganya nggak setegoran karena dia kepala dinas kan. Waduh, gawat Nah, begitu sekali. dia pensiun bingung dia nggak ada kawan. Kan. Nah, artinya kepala dinas itu mestinya bukan jadi satu kebanggaan. Justru mestinya dia menjadi sebuah pelayanan bagi masyarakat. Amanah untuk masyarakat sendiri ya Bang. Memberikan pelayanan pada masyarakat, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, dan bagaimana akhirnya juga dia juga menjadi sejahtera kalau masyarakat sejahtera kan, karena dia juga bagian dari masyarakat. Benar. Saya kira itu. Benar. Terima kasih. Mantap sekali closing statement dari Bang Su. Oke, kita pengen denger nih closing statement dan harapan dari Kiai Laksamana. Silakan Yai. Apa nih Yai? Harapan untuk pembangunan di Lampung Utara Yai. Ya, kalau saya berharap karena jangka pendek aja kalau harapan saya. Yang Oke. pertama segera lakukan setelah introspeksi diri ya. Mudah-mudahan pejabat dengar ya. Jangan yang ketiban tahlil ini hanya Pak Budi saja gitu, Pak Bupati ya. Sekarang kalau memang yang kena sasaran tembak atau kena imbas Pak Budi saja terus, saya harapkan bahwasanya kepada wakil rakyat kita itu desak cepat keadakan wakil bupati untuk membantu pembangunan kan. Kasihan Pak Budi sakit-sakitan kan, sering sakit. Nah, berarti ada seorang wakil untuk menindaklanjuti apa yang kita bicarakan malam ini apabila Pak Budi berhalangan. Yang pertama, yang kedua kita penerimaan pegawai negeri nih, pegawai negeri. Saya PNS. berharap bahwasanya ini kendala kita ketika kita di perguruan tinggi ya. Yang ada ini 4 perguruan tinggi yang ada ini adalah 4 perguruan tinggi ini ibaratkan kalau pasir itu ayakan pasir. Kalau dia pinter mahasiswa itu dia kuliah di Unila, kuliah di UGM, kuliah di IPB, di ITB dan sebagainya. Iya. Kalau dia banyak duit dia kuliah di Bandar Lampung. Dia sudah nggak berduit, nggak berapa pinter kuliah di tempat kita. Jadi yang paling berat itu siapa sebenarnya? Ya, berat kita. kami gitu loh. Kami ngebuat gimana caranya manusia yang SDM yang ada ini supaya pintar. Nah, ketika mereka ini supaya pintar, karena ini penerima pegawai negeri, kita berharap bahwasanya yang diambil, karena ini kan pakai tahapan nih pegawai negerinya, yang Benar. diambil untuk jadi pegawai negeri khususnya guru ya. Coba yang diambil itu baik dia PNS maupun P3K itu ambil dari Daerah sendiri. daerah setempat gitu kan. Karena sekarang ini pakai daring, di kampung nggak punya handphone, nggak punya sinyal,
mereka bisa kumpul, bisa datang ke rumahnya satu-satunya. Harapan saya ke sana. Karena saya tadi berpatokan bahwasanya pertama dia informasinya nggak nyampe, yang kedua sumber daya manusianya kurang. Nah itu tadi pendidikannya harus dibagusin, mulai dari dini nih, mulai dari kecil. Nah karena guru ini menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran, oleh agama kita gitu kan. Sebaik-baiknya umat adalah umat yang berguna bagi umat yang lainnya ya. Pak Ustadz ya, kira-kira seperti itu kan. Nah itulah tadi itu. Kemudian itu bisa terjadi apabila ada sambung rasa, ada tatap muka, ada interaksi. Karena kita ini kan harus 5M itu, ada yang terakhir itu agak repot kita dibuatkan, menjauhi kerumunan dan membatasi interaksi. Lah kalau mau ngajar gimana sih kira-kira gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalau desa daerahnya steril, nggak zona merah kan bisa seperti itu. Itu yang saya bilang tadi itu bosnya. Kalau sumber daya alamnya nggak kuat, ya kita perkuat dengan SDM gitu kan. Nah nanti tahu-tahu nggak cukup lagi waktunya pemilihan wakil bupati sudah sekian, udah tinggal 1,5 tahun. Urung kita punya wakil bupati gitu kan, agak repot. Wakil bupati ini bukan mau ada 2 kapten dalam 1 kapal ya. Satu ya Bang kaptennya. Tetap kaptennya tetap satu. Tapi ketika kaptennya ini mengalami gangguan ya tentunya ada, kalau mobil ada ban serep kira-kira seperti itu kan, yang untuk menggantikannya. Tapi rupanya pembicaraan tentang wakil bupati ini dari dulu ya Bang ya. Itu nanti kita undang kita lagi gitu, kita lagi untuk bicara seperti itu kan. Siap ya abang-abang kalau diundang lagi. Siap kita masuk ke sana, kita siap gitu kan. Tapi ini kan konteksnya pada malam hari ini, apakah Kampung Utara saat ini? Ya itulah kalau saya lihat bahwasanya pertama dia pendidikan, yang kedua kebijakan pemerintah itu yang harus diperbaiki pada saat ini atau harus ditindaklanjuti. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kiai Lak. Bang Makrus, silakan Bang, bagaimana harapan Abang ke depannya untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara ini Bang? Sekalian closing statement. Iya, kalau ditanya tentang harapan banyak ya. Banyak sekali. Benang merahnya saja Bang. Iya, tapi intinya terkait masalah apa yang menjadi titik fokus kita, saya sependapat bahwa yang pertama adalah ajari kami kejujuran. Jadi bagaimana cara mengajari kami kejujuran rakyat ini? Berikan contoh terbaik untuk selalu bersikap jujur terhadap apa yang dikerjakan, sehingga apa yang menjadi petuah undang-undang itu bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak yang kita nggak jujur sehingga perjalanan pembangunan ini nggak bakalan tuntas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, investasikan pendidikan setinggi-tingginya dan libatkan perguruan tinggi. Ini adalah harta termahal yang harus menjadi prioritas Kabupaten Lampung Utara, karena mohon maaf ini banyaknya orang Lampung Utara yang keluar dari Lampung Utara tinggal di suatu daerah yang bukan punya Lampung Utara, itu bisa mendapatkan menambah devisa dan pemasukan kabupaten itu. Kalau dari 1.000 lulusan SLTA 750 keluar daerah Lampung Utara, lalu apa yang bisa kita dapat dari 250 itu? Maka caranya adalah saya sependapat bahwa prioritaskan yang kuliah di Lampung Utara untuk bisa diangkat menjadi pegawai P3K dan ASN. Dan yang terakhir, tanamkan akhlak dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama, sehingga mampu memupuk rasa kebersamaan. Kalau sudah kebersamaan terpupuk dengan baik, insya Allah walaupun COVID ini tetap ada dan entah sampai kapan, kita tetap bisa menjalani dengan baik. Dan kata kunci terakhir dari saya, Mbak Amel, berhusnuzon terhadap Allah. Ini adalah pelajaran mahal. Sekali lagi, ini pelajaran mahal dan tidak bisa didapat di bangku kuliah. Ketika kita bersabar, konsisten berprasangka baik terhadap Allah, dalam tanda kutip, akan ada hikmah besar di balik semua ini. Terima kasih. Utara semoga mendapatkan hikmah yang besar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih Bang Makrus. Bang Saukani, Bang, bagaimana Bang terkait harapan Abang untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara, Bang? Silakan Bang Saukani. Iya. Jadi yang pertama, Pak Bupati khususnya, ya, ketika ingin meningkatkan
perekonomian Lampung Utara. Segera lakukan evaluasi kinerja. Semua pejabat-pejabat itu dievaluasi. Tapi betul-betul evaluasi yang objektif. Iya. Yang kira-kira tidak mampu, ya tidak usah dipertahankan. Kalau memang mau Lampung Utara itu maju. Jadi buang yang SE segala macam yang nggak ada guna itu. Ya kan? SE yang tidak ada guna. Karena kalau saya bilang SH nanti salah kan. Jadi saya SE aja lah. Ya. Iya, SE itu sekali ekal. Ya. Oke. Jadi betul-betul kita tempatkan orang-orang yang memang layak untuk di sana. Yeah. Dan itu sangat banyak di Lampung Utara. Putra-putra daerah kita yang betul-betul mampu itu tidak kurang. Hanya kesempatan yang tidak ada. Karena kesempatannya sudah diambil SE tadi. Nah kemudian yang berikutnya adalah berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan daya beli masyarakat ini? Sebetulnya saya iri ketika saya melihat di Kabupaten Pringsewu, ya, itu kekompakan masyarakatnya luar biasa. Ketika ada satu orang diketahui oleh tetangganya sedang isolasi mandiri, tetangganya itu rame-rame membantu. Kebersamaannya masih ya Bang ya, kompakannya. Kenapa? Ada yang bilang, wah karena di sana orang Jawa, Lampung Utara nggak kurang orang Jawa. Iya, sebagian besar orang Jawa semua ya Bang ya. Sebetulnya kan karena pemimpinnya. Ketika rakyat itu percaya kepada pemimpinnya, ya, mereka akan turuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Tapi ketika seorang pemimpin itu hianat, masyarakat nggak akan percaya. Kurang kepercayaan masyarakat. Nah kemudian yang ketiga, ya, perhatikanlah rakyat ini. Ya, perhatikan rakyat ini. Rakyat kita khususnya Lampung Utara ini sudah sekarat. Untuk bertahan hidup pun mereka sudah luar biasa berat. Ya. Yeah. Kalau kata Pak Suwardi tadi sudah autopilot, ya kan? Nah, autopilot ini jangan diartikan bahwa masyarakatnya sudah hebat gitu loh. Justru prihatin, gitu kan? Justru prihatin. Benar sekali. Harus jadi perhatian pemerintah khusus ini ya Bang ya. Tunjukkanlah bahwa ini loh pemimpin di daerah ini dan ini peran kami kepada rakyat Lampung Utara. Oke. Semoga saja. Oke. Mantap sekali Bang Saukani untuk closing statementnya. Ya, terima kasih untuk narasumber Harian Warna yang pada kesempatan kali ini telah hadir, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Bang Su, Kiailak, Bang Makrus, dan Bang Saukani, terima kasih. Semoga abang-abang ini tidak bosan ya Bang ya untuk mengedukasi masyarakat Lampung Utara. Dan sebagai garda terdepan ya Bang ya dalam pembangunan daerah. Oke Bang, terima kasih Bang sekali lagi. Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara seharusnya menjadi fokus utama saat ini. Tentu saja dalam hal ini pendidikan karakter dan kebersamaan dapat menjadikan pecutan sekaligus evaluasi dalam masalah pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Akhir kata, saya Amalia beserta kru dan kerabat kerja Harian Warna yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.